Untuk soal yang ketiga, di sini saya akan membacakan yaitu paparkan analisis bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, serta bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Usia produktif atau pemuda memiliki peran dalam mendorong pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia. Sebab 70% ekonomi di Indonesia dikuasai bisnis kecil yang digerakkan oleh anak muda. Generasi muda membawa kreativitas sifatnya destruktif namun berinovasi. Nah, hal tersebut terbukti dari menjamurnya startup di Indonesia. Pada tahun 2019, lebih dari 1.300 startup tumbuh, 5 diantaranya telah menjadi unicorn di Asia Tenggara, yaitu perusahaan rintisan atau startup yang memiliki nilai valuasi atau progresi ataupun keuntungan yang lebih dari 1 miliar US dollar. Di sini ada 3 faktor analisis atau uji kreativitas yang harus dipertahankan oleh para pengusaha muda. Yang pertama, jujur dan transparan. Sebaiknya perusahaan bersikap jujur dan transparan kepada karyawannya terkait kondisi yang dialaminya. Dengan begitu, perusahaan dapat merundingkan langkah apa yang terbaik bagi karyawan dan perusahaannya. Yang kedua, menentukan strategi bisnis perusahaan. Setelah pandemi, menentukan strategi bisnis untuk perusahaan sangatlah penting. Jika dengan strategi bisnis yang sedang dijalankan perusahaan masih dapat berjalan, maka sebaiknya dipertahankan. Namun, jika tidak dapat bertahan, perusahaan dapat melakukan pivot atau core business. Pivot sendiri memiliki arti mencari model bisnis yang lainnya atau mengubah bisnis yang sebelumnya, namun tetap berada di divisi yang sama dengan perusahaan. Bisa juga perusahaan menjalankan keduanya secara bersamaan jika memiliki keuntungan atau profit yang setimpal. Yang ketiga, mengarahkan karyawan sesuai dengan kebutuhan di saat sekarang. Setelah menentukan strategi bisnis perusahaan, langkah yang harus dilakukan adalah mengarahkan karyawan agar strategi bisnisnya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 3 opsi yang dapat dilakukan oleh para pengusaha muda untuk bisa mendapatkan atau menyelamatkan sektor UMKM. Untuk yang pertama yaitu memaksimalkan layanan pengiriman di hari yang sama. Bisnis UKM di jalur daring harus dibarengi dengan kebutuhan layanan logistik. UMKM dapat memanfaatkan layanan pengiriman di hari yang sama agar produk bisa diterima secara cepat oleh konsumen. Yang kedua, tetap perhatikan standar kualitas dari produk. Mengingat banyak toko yang tidak bisa beroperasi, manfaatkan momen dengan membuat paket ekonomis agar produk bisa bertahan. Misal, beli banyak itu bisa di atas 120.000, nanti bisa dapat voucher atau diskon 30%. Nanti bisa dipakai untuk apply barang yang harga di atas 120. Jadi para pembeli bisa tertarik atau membeli lebih atau harus mencapai di atas 120.000 sehingga mendapatkan diskon tersebut. Melakukan inovasi produk berdasarkan kebutuhan. Permintaan masker kain yang meningkat selama pandemi membuat banyak brand fashion banting setir menciptakan produk-produk yang diinginkan masyarakat. Membuat inovasi produk berdasarkan kebutuhan adalah salah satu strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Contohnya seperti Bryan Kristanto, itu CEO kurir Pexel, melihat permintaan akan makanan beku atau frozen food dari berbagai merek. Untuk segi pemerintah, bisa meminjamkan para pelaku UMKM modal untuk kesejahteraan atau pembangunan awal bisnis tersebut. Memberikan kelonggaran kepada pembayaran
pokok maupun bunga sehingga kawan-kawan di UMKM khususnya bisa tetap berjalan. Pihaknya berharap kelonggaran terkait bunga agar UMKM bisa tetap bertahan dan tidak melakukan PHK untuk para karyawannya.